Hai, apa kabar teman-teman? Tugasnya sudah dikerjakan belum? Apakah ada tambahan dari teman-teman dari hasil ngobrol dengan sahabat, keluarga, atau nyari-nyari di Google gitu, kayak apa sih hal-hal tantangan yang mungkin terjadi ketika kita menjadi seorang public speaker? Jika suatu saat ada hal-hal di luar kendali terjadi, ini tentu kita udah bisa persiapkan ya. Nah, berita baiknya nih, kita lanjut ke modul 3, masih di modul 3, yaitu tentang membahas bahasa tubuh. Bahasa tubuh, orang-orang yang sadar dan bisa membaca bahasa tubuh, kita bisa melihat ada gerakan-gerakan bahasa tubuh yang memang harusnya tidak usah ditampilkan atau harusnya ditampilkan oleh seorang public speaker. Seorang public speaker itu harus melibatkan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal berperan untuk mengantarkan pesan kepada komunikan gitu ya, sedangkan berkomunikasi itu yang nonverbal tentu dengan bahasa tubuhnya kita. Jadi kayak agak aneh sebenarnya kalau misalnya seorang public speaker atau moderator itu cuman megang mic aja gitu ya, nggak ngapa-ngapain, tapi ada bahasa-bahasa tubuh yang harus ditunjukkan oleh seorang public speaker. Itu apa aja? Nah, seperti yang tadi saya bicarakan, berkomunikasi itu tidak hanya dilakukan dalam lingkup non-formal saja, tapi teman-teman juga akan berkomunikasi dalam situasi formal yang mengharuskan teman-teman mengetahui cara mengungkapkan sesuatu dengan benar. Nah, jadi ini ada bahasa tubuh yang boleh dan tidak boleh juga di area lingkup non-formal dan juga formal. Dengan memahami komunikasi nonverbal, maka hal ini akan memudahkan kita berkomunikasi dengan orang lain dan juga bisa membantu kalian untuk mengekspresikan diri. Perhatikan deh dengan baik bahasa tubuh yang ada di gambar. Udah lihat belum? Familiar nggak? Kalau kita lihat orang-orang berdiri atau berbicara dengan bahasa tubuh seperti gambar di layar teman-teman saat berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, bersikap hati-hatilah dengan bahasa tubuh karena ada 4 perilaku umum yang perlu diperhatikan atau yang perlu kita hindari sebagai seorang public speaker. Oke, yang pertama, perhatikan gerakan tangan diri kita ataupun orang lain. Coba kita lihat ya gerakan tangan kita ya. Kalau kita suka lihat orang atau ternyata bisa jadi diri kita, meletakkan tangan di pipi atau kebiasaannya mengelus dagu, menunjukkan bahwa orang tersebut sedang berpikir keras akan sesuatu. Di sisi lain, saat teman-teman atau orang lain sedang menggigit kuku, nah biasanya orang yang lagi menggigit kuku ini menunjukkan kegelisahan dan ketidaknyamanan. Kegelisahan dan ketidaknyamanan. Bisa kelihatan nggak sih? Kebayang kalau ada orang menggigit kukunya. Nah yang kedua, senyuman yang ditunjukkan oleh seseorang tidak hanya mengungkapkan kebahagiaan aja. Senyuman juga bisa mengungkapkan gangguan atau kesedihan yang sedang dihadapi. Begitu juga dengan kepala yang menunduk atau wajah yang melihat ke bawah. Di mana hal ini menunjukkan bahwa seseorang sedang menyembunyikan rasa malu atau sedang menyembunyikan sesuatu. Jadi kalau teman-teman lagi ngomong di depan gitu ya, bicara di depan umum sebagai seorang public speaking, please jangan menunduk. Itu juga lumayan mengganggu sih kalau di foto. Nah, yang ketiga, postur tubuh berdiri. Pada saat kita berdiri, saat teman-teman menyilangkan tangan di depan dada, gitu, itu maka mungkin sedang menunjukkan sikap yang defensif, lagi sedang membela diri. Kalau ada meeting, teman-teman diajak meeting gitu ya, pada saat ada orang lagi berbicara, teman-teman jangan menyilangkan tangannya di depan dada. Begitu juga saat menyilangkan pergelangan kaki. Nah, kakinya coba lagi duduk ya, kita silangkan seperti huruf X gitu. Ini bisa juga menunjukkan bahwa kita sedang gugup. Hati-hati nih, jangan memberikan kesan bahwa kita lagi gugup berada di depan. Yang keempat, kontak mata. Kontak mata ini yang paling banyak, katanya mata itu adalah cakrawala, benar nggak sih? Ya, mata tuh akan mengatakan banyak hal tentang apa yang kita pikirin. Jadi saat seseorang tidak mengatakan sesuatu dengan jujur, maka mereka akan cenderung melihat ke arah atas dan di kanan. Jadi kalau arah matanya ke atas dan ke arah kanan, itu lagi tidak jujur atau lagi menyembunyikan sesuatu. Sementara itu saat seorang sedang mengingat sesuatu, kalau kita lagi ingat, apa ya kira-kira gitu ya, maka mata kita akan cenderung melihat ke arah kiri. Lucu ya, jadi ini memang bahasa tubuh kita ternyata juga bisa menunjukkan ekspresinya kita atau kita sedang melakukan sesuatu atau sedang menyembunyikan sesuatu. Ini bisa dilatih dan bisa tentu dipelajari
agar kita dapat menghindari bahasa-bahasa tubuh yang demikian, teman-teman. Karena ini akan mempengaruhi juga keprofesionalan kita sebagai seorang public speaker. Atau juga profesional kita di kantor. Nih kalau lagi meeting gitu ya, tiba-tiba bos ngomong, waduh kita menyilangkan tangan di depan nih. Wah ini lo lagi defensif gitu ya, nggak mau terima masukan. Itu juga harus dihindari bahasa-bahasa tubuh yang biasanya umum dan muncul. Oke, ini gimana nih do and don'ts-nya bahasa tubuh seorang public speaker? Yang don'ts-nya dulu aja kali ya. Oke, teman-teman sekarang coba berdiri deh. Ngaca di depan kacanya sambil dilihat. Bener nggak nih kira-kira nih? Pada saat teman-teman berdiri di kaca, pertama, jangan dilakukan. Satu, seorang public speaker itu tidak dianjurkan meletakkan tangannya di belakang badan atau di punggung gitu, karena kesannya kaku dan tidak friendly. Jadi kadang-kadang kan kita selalu menaruh tangan kita tuh di belakang badan. Jadi kayak supervisor gitu ya, lagi ngecek gitu, lihat-liatin. Nah itu kesannya kaku dan tidak friendly. Lalu kemudian seorang public speaker tidak diperkenankan, tidak dianjurkan menaruh tangan di saku celana. Kan biasanya ada orang-orang ngomong terus kedua tangan itu masuk ke dalam saku celana. Karena ini juga menimbulkan kesan yang tidak friendly gitu. Kesannya juga kaku gitu. Orang juga jadi takut kayaknya melihatnya gitu ya. Yang ketiga, don'ts. Seorang public speaker, please tidak melipat tangan. Melipat tangan juga ke atas dada. Selain tadi defensif, itu juga menunjukkan kesan yang angkuh. Lihat ya, kalau orang lagi sombong gitu ya, teman-teman bisa lihat di kaca ya, taruh tangannya di depan dada, lalu kemudian mendongak, maka kita akan terlihat sangat angkuh. Yang keempat, seorang public speaker tidak dianjurkan menopang satu tangan, karena akan terkesan tidak berwibawa dan tidak anggun. Jadi ini kita kalau lagi duduk atau di atas meja sebagai seorang misalnya moderator, jangan menopang satu tangan. Ya lebih terkesan tidak berwibawa aja gitu. Jadi kalau mau taruh dua-dua tangan aja atau taruh telapak tangannya kayak dilipat gitu ya. Lalu kemudian taruh di atas meja. Yang kelima, ini apalagi yang nggak boleh dianjurkan bersikap berlebihan gitu ya. Misalnya acaranya lagi ada agak semi formal kayak halo apa kabar gitu ya, apa kabar semua gitu ya. Berlebihan sambil lompat-lompat. Nah, lagi-lagi acara itu punya sifat masing-masing. Jadi kalau acaranya musik ya boleh kalian lompat-lompat kayak apa kabar semuanya gitu. Atau kalau misalnya acara formal juga, apalagi kalau misalnya acara pemerintahan, selamat datang kepada itu tuh ada sifatnya masing-masing dalam setiap acara. Yang keenam, seorang public speaker juga tidak dianjurkan megang mic dengan kedua tangan. Nah, mic itu cukup dipegang sama salah satu tangan saja. Jadi jangan dua-dua tangan gitu ya. Satu tangan aja kiri atau kanan, lalu kemudian posisi mic-nya itu tidak boleh terlalu nempel sama mulut. Kira-kira kita kasih jeda sekitar satu telapak jari gitu ya, supaya jangan terlalu dekat sama mulut. Kan biasanya itu suka ganti-gantian mic gitu juga ya. Jadi kesannya kayak aduh ini bekas orang. Jadi please juga tanya sama sound systemnya kalau boleh jika Anda berbicara di depan punya satu mic khusus gitu yang bukan mic untuk pakai buat pertanyaan para peserta. Aduh, jangan sampai ya. Jadi, pastikan Anda punya mic sendiri atau mic khusus. Dus-nya dalam bahasa tubuh, ini yang perlu banget dilakukan. Pertama, seorang public speaker harus menggunakan mimik wajah yang sesuai pesannya yang mau disampaikan. Misalnya beritanya agak sedih gitu ya, pasang muka mimik yang memang Anda berempati dengan berita itu. Atau juga ikut tertawa bahagia kalau ternyata beritanya membahagiakan. Jadi mimiknya, muka dengan pesan yang disampaikan itu harus sama. Yang kedua, seorang public speaker harus melakukan keselarasan gerak sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalau misalnya pesannya duka gitu atau pesannya bencana, maka geraknya juga gerak yang lebih santai, lebih santun gitu ya, nggak banyak bergerak dengan tangan atau kaki. Dan yang ketiga adalah seorang public speaker harus melakukan kontak mata dengan teknik sapuan membangun relasi dengan para audiens. Jadi jangan lihat cue card gitu ya, seperti saya bilang di materi sebelumnya, dilihat aja gitu. Lihat mata satu-satu, melakukan kontak. Walaupun audiensnya 100, disapu berarti ya. Berarti dari sebelah kiri ke arah kanan dilihat semua, dari kanan ke kiri, tengah-tengah. Atau kemudian jika ada yang bertanya, silakan bertanya, jangan main handphone di depan sendiri atau nyatet, tapi lihat dan perhatikan supaya kita kesannya adalah memberikan perhatian. Itu juga kalau narasumbernya di kiri dan kanan kita. Jadi ketika salah satu narasumber berbicara, maka bahasa tubuh kita bergeser ke arah narasumber itu berkata. Jadi jangan
mencatat sendiri atau main handphone gitu istilahnya gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak peduli jadinya kalau kita seperti itu. Nah, kadang-kadang beberapa orang memang tidak nyaman nih ngelihat mata langsung. Ini memang agak budayanya orang Indonesia gitu ya. Malu untuk melakukan kontak mata. Jadi teman-teman kalau lihat kan kadang-kadang ada orang ngomong matanya di mana-mana atau matanya ke bawah atau matanya ke atas. Nah, caranya yang teknik yang bisa saya kasih tahu adalah coba bikin segitiga dengan telunjuk dan jempol, lalu digabungkan, lalu taruh di depan muka. Ada jidat gitu ya, ada hidung dan ada mata. Ini area yang teman-teman bisa lihat. Kalau memang nggak mau lihat matanya, lihat ke atas matanya. Kalau masih malu juga ke bawah atau sekitar hidung. Mudah-mudahan ini nggak boleh dihindari gitu kontak mata langsung, tapi kalau teman-teman merasa di awal tidak nyaman, boleh di area atas mata atau area bawah mata. Menerapkan do and don'ts sebagai teknik sederhana di atas panggung saat kita berkomunikasi dengan orang lain, ini akan membantu teman-teman juga untuk lebih baik dalam berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi kita udah punya teknik ngomong bagus, terstruktur dan rapi, tentu harus ditunjang dengan bahasa tubuh kita. Ingat, dilatih-latih lagi ya. Coba kenali bahasa tubuh kita yang biasanya muncul dalam diri kita. Ada nggak yang perlu kita kurangin atau ada nggak yang perlu harus kita lakukan? Kita akan bahas lagi do and don't sebagai seorang public speaker di materi berikutnya. Terima kasih.